السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، para asatidzah, wabil khusus para tulab, saya sampaikan kepada antum, walaupun mungkin antum sudah tahu, bahwa anak-anak seusia antum sekarang ini di rumah mereka masing-masing atau di kafe atau di rumah temannya atau barangkali di gedung bioskop, mereka sedang asyik bermain game misalnya, berselancar di IG, di YouTube, chattingan, mengasyikkan. Ya. Tapi antum di sini tidak ada handphone, ya, tidak ada gadget. Antum asyik dengan Al-Quran. Antum habiskan waktu antum untuk akrab dengan kalamullah. Rela apa tidak? Ridho apa tidak antum? Ditakdirkan seperti itu. Antum tidak ditakdirkan oleh Allah sedang asyik dengan handphone masing-masing, tapi ditakdirkan oleh Allah sedang asyik dengan kalamullah. Ridho apa tidak? Jangan antum menerima ini sebagai nasib buruk. Justru sebaliknya, nasib baik. Antum ditakdirkan seperti itu. Walaupun di awal antum datang ke sini dengan terpaksa karena nggak ada pilihan, ini pilihan ayah antum, ibu antum. Tapi setelah seminggu, setelah sebulan, setelah setahun, antum harus sadar bahwa takdir yang menimpa antum sebetulnya itu jauh lebih baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu lebih baik bagi kalian. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tergila-gila dengan sesuatu, padahal sesuatu itu justru buruk sekali bagi anda. Nah, saya memahami betapa lelahnya, betapa capeknya pagi, siang, malam terus menghafal Al-Quran. Tentu melelahkan sekali. Maka saya ingin menghibur antum untuk sedikit menghilangkan jenuh penat yang antum alami selama ini. Ya. Karena apa yang sedang antum lakukan di sini, pagi, siang, malam, sore, tidak ubahnya seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi SAW yang disebut sebagai ahlu suffah.
Saya kira antum tahu siapa Ahlus Suffah. Orang Mesir, orang Yaman, orang Irak, orang-orang jauh dari Madinah. Dia tinggal di Madinah, tinggal di emper Masjid Nabawi. Untuk apa? Menimba ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terkenal siapa? Abu Hurairah. Pingsan beliau karena sering tidak mendapatkan makan, lapar. Walillahilham, antum kelaparan di sini? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Walaupun makan seadanya, seketemunya, insya Allah tidak lapar. Ya. Nah, termasuk para asatidzah yang membimbing para tulab menghafal Al-Quran, tentu ini menyita waktu yang luar biasa. Oleh karena itu, kadang yang lebih penting terbengkelai. Ini kadang terjadi. Ya. Menghabiskan waktu untuk menghafal Al-Quran luar biasa. Kebaikan yang luar biasa. Tapi yang luar biasa ini jangan sampai menghilangkan yang lebih besar. Apa? Akidah, tauhid. Jangan sampai habis waktu kita menghafal Al-Quran, lalu kita tidak ada waktu untuk belajar akidah, belajar tauhid. Tentu ini rugi. Antum pernah dengar Riyadhus Shalihin? Dengar ya? Siapa penulis Riyadhus Shalihin? Penulis kitab Riyadhus Shalihin siapa? Al-Imam An-Nawawi. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Al-Imam An-Nawawi. Entah berapa ratus ribu hadis yang dihafal oleh beliau. Padahal usia beliau tidak lebih dari 44 atau 45 tahun. Hasil karya beliau luar biasa. Dari Riyadhus Shalihin, ada Al-Adhkar, ada Majmu' Syarah Muhadzab dan lain-lain. Beliau sibuk dengan hadis. Beliau sibuk dengan fikih. Ada yang terluput dari beliau walaupun sedikit. Apa? Tauhid asma was sifat. Sekelas Imam Nawawi. Ini bukan kata saya ya. Ini kata para imam, di antaranya pensarah kitab beliau sendiri, yaitu Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Dari awal muqaddimah kitab beliau Bahjatun Nadirin, beliau sedikit berbicara tentang ketergelinciran Al-Imam An-Nawawi dalam masalah apa? Asma wa sifat. Itu sekelas Imam Nawawi. Ada 3 alasan yang ditulis oleh beliau, oleh Salim, kenapa sampai tergelincir Imam Nawawi dalam masalah tauhid asma wa sifat. Di antaranya, salah satunya, beliau terlalu sibuk dengan hadis, terlalu sibuk dengan fikih. Perhatian terbesar beliau adalah ke hadis, ke fikih. Maka porsi tauhid agak berkurang, sehingga beliau sedikit mentakwil tentang betis Allah, bersemayamnya Allah di arsy, turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya, Allah menciptakan Adam dengan
dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, dan begitu seterusnya. Ini ada di Al-Quran dan Sunnah. Dan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini diimani oleh Rasul dan para sahabat apa adanya, bahwa tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Tentu bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya siapapun, turunnya Allah tidak sama dengan turunnya siapapun, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, jari Allah tidak sama dengan jari siapapun, dan seterusnya dan seterusnya. Disinilah sekaliber Imam Nawawi sedikit tergelincir. Kenapa? Tadi sibuk, terlalu sibuk dengan fikih, terlalu sibuk dengan hadis. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai antum saking sibuknya dengan hafalan lalu melupakan porsi tauhid, sampai tergelincir dalam masalah tauhid. Tentu ini sangat berbahaya. Ya, maka saya minta waktu antum mungkin untuk awal sebulan 2 kali, ya, Jumat kedua dan Jumat keempat maghrib seperti ini. Untuk apa? Untuk khusus belajar tauhid, untuk khusus belajar akidah. Jangan sampai habis waktu kita untuk hafalan saja. Ya, tentu saya hanya menyemangati. Untuk lebih rincinya kan para asatidzah di kelas antum masing-masing. Insya Allah kan ada pelajaran tauhid di sini, ada pelajaran akidah di sini. Ya. Ini untuk menyemangati, karena pengalaman kita-kita yang sudah tua. Ya. Banyak dari lulusan ma'ahid yang konsentrasi di hafalan, ya. Lalu tadi porsi tauhidnya menjadi kurang, dan akhirnya waliyadzubillah kalau sampai tergelincir. Jangan sampai kita tidak tahu kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan itu ucapan Allah sendiri, ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, padahal Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Wassamawatu matwiyatun biyamini, bahwa langit-langit itu akan Allah gulung dengan tangan kanannya. Wa yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Oleh karena itu, kalau antum sedang sholat, jangan menutupi wajah, jangan pakai masker. Wanita yang biasa pakai cadar saja, kalau sedang sholat buka cadarnya, dan jangan pernah meludah ke depan ke arah kiblat ketika sedang sholat, seolah meludahi wajah Allah, karena tepat di hadapan wajah kita yang sedang sholat ada wajah Allah di situ. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Dan jangan pernah mengatakan ini kiasan, ini kiasan, ini kiasan. Yang berhak mengatakan ini kiasan hanya Nabi SAW. Nggak ada satupun riwayat Nabi mengatakan ini kiasan. Ini bukan arti sebenarnya. Ya. Jadi wajah betul-betul wajah, jari betul-betul jari, genggaman. Coba, ada apa dengan genggaman tangan Allah? Ada apanya di genggaman tangan Allah? Ini semua mengacu pada sabda Nabi, ya. Ada apa di genggaman tangan Allah? Ada ruh
ada nyawa. Ruhnya siapa? Ruhnya orang-orang yang sudah mati. Roh orang-orang yang sudah mati ada di mana? Ada di genggaman tangan Allah. Satu lagi, rohnya siapa? Rohnya orang yang masih hidup tapi dia sedang tidur. Allah menggenggam roh orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang sedang tidur. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Akidah tauhid selalu apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Boleh keluar dari qala Allah wa qala Rasul? Tidak boleh. Kalau fikih bisa keluar. Bisa keluar dari qala Allah wa qala Rasul, maksudnya ada kias. Bisa dikiaskan. Ya. Itu untuk fikih. Untuk akidah, untuk tauhid tidak bisa. Jadi betul-betul hanya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Maka tidak ada kenapa. Kalau fikih masih ada kenapa. Kenapa kita tidak boleh mencegat petani yang sedang membawa hasil buminya ke pasar? Kita cegat di jalan, kita tawar dengan harga sesuka kita, nggak boleh. Kenapa? Karena ada jawabannya. Bahwa petani, pemilik barang, pemilik hasil bumi harus tahu harga pasaran, tidak boleh ditutup. Itu dia. Ada apa? Ada pertanyaan dan ada jawabannya. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban. Pokoknya Allah bersemayam di atas arsy, titik. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, titik. Allah kelak di padang mahsyar akan menampakkan apa? Betis sa'atullah. Ini semua sabda Nabi SAW. Salah satu ketergelinciran Imam Nawawi di situ. Dia mentakwil tentang betis Allah, padahal Rasul dan para sahabat tidak pernah mentakwil. Betis ya betis. Nanti kita akan saksikan. Pokoknya tidak boleh keluar dari saya pilihkan kitab atau lebih tepatnya kutaib ya, karena tipis, yang insya Allah mudah sesuai dengan penamaan dari Nabi SAW tentang satu golongan di antara 73. Masih ingat Yahudi pecah menjadi berapa? 71. Nasrani pecah menjadi 72. Kaum muslimin umat Muhammad SAW akan pecah menjadi 73. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. 73 ini semuanya masuk neraka kecuali satu. Tapi masuk neraka di situ kekal apa tidak? Kekal apa tidak? Tidak kekal. Karena masih umatku, kata beliau. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga pada akhirnya. Tapi yang 72 ini masuk neraka dulu. Dan yang 72 ini masuk neraka bukan karena zina, bukan karena minum khamar, bukan karena berjudi, bukan karena membunuh, bukan karena tidak sholat, justru karena sholat. Tapi sholatnya tidak mencontoh Nabi SAW. Nabi belum pernah sholat rogoib. Nabi belum pernah sholat nisfu Sya'ban. Nah, mereka ini sholat rogoib, sholat nisfu Sya'ban,
sholat apa itu terbawakan, puasa hari kelahiran, dan seterusnya. Ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, adapun yang tidak akan masuk neraka tapi langsung masuk surga, satu. Satu itu ada 5 nama. Salah satu namanya adalah Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah beliau jadikan ini sebagai nama kitab beliau. Ini saya Zainu, kan? Apa selain Al-Firqatun Najiyah, nama lainnya apa? Atau Ifatul Mansurah, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah. Nama lain lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan disingkat jadi aswaja, jangan ikut-ikutan, ya. Sebutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan bilang aswaja, ya. Apalagi al-ghurabah, orang-orang aneh, orang-orang asing. Aneh asing bukan di tengah-tengah kaum kafirin, tapi aneh asing di tengah-tengah kaum muslimin. Satu lagi, as-salaf, salafi, ya. 5 nama ini yang keluar dari lisan Nabi SAW. Adapun nama-nama seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'atul Tabligh, Hizbut Tahrir, ini tidak pernah keluar dari lisan Nabi SAW. Nama-nama seperti ini. Apalagi Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, ini tidak pernah keluar dari lisan Nabi SAW. Yang keluar dari lisan Nabi nama-nama tadi, ya. Dalam rangka itulah antum belajar, antum ngaji. Jangan sampai antum masuk kelompok yang berjumlah 72, jangan sampai, ya. Maka ayah antum, ibu antum, orang tua antum memasukkan di sini atau di pesantren-pesantren salaf lain, karena beliau tahu, beliau tidak masukkan di pesantren sembarangan, karena tidak semua pesantren ahlu sunnah, kan? Tidak semua pesantren salafi, kan? Gitu. Saya bacakan sedikit mukaddimah dari beliau. Setelah beliau mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya, kemudian beliau akhiri dengan amma ba'du. Amma ba'du ini jangan sembarangan, ya. Bahkan ada para a'immah yang membuat bab khusus, bab amma ba'du. Kenapa? Karena ini keluar dari lisan Nabi SAW. Apa yang keluar dari lisan Nabi SAW tidak main-main. Tidak main-main, ya. Sebaliknya, yang tidak pernah keluar dari lisan Nabi SAW, nggak usah kita lestarikan, ya. Nggak usah kita bahas. Walaupun itu keluar dari para tokoh. Apa misalnya? Ta'aruf. Kita sering dengar kalau ada laki-laki perempuan mau menikah, itu ada proses
yang disebut ta'aruf. Ini tidak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari lisan Nabi ketika seorang laki-laki dengan wanita mau menikah, yang pertama nadzor, yang kedua khitbah, yang ketiga akad nikah. Ta'aruf tidak ada. Nah, hari ini sebagian hizbiyin harokin menambah, setelah nadzor ada ta'aruf. Dalam Islam tidak ada sunnahnya dari Nabi ta'aruf. Nah, sekarang ditambah-tambah itu ta'aruf. Nah, maka karena amma ba'du ini keluar dari lisan Nabi, maka oleh para ulama dilestarikan. Walaupun secara arti nggak ada. Kemudian setelah itu kan dalam bahasa Indonesia tidak lazim ya ada kalimat kemudian setelah itu. Ya intinya tidak bisa diterjemahkan. Ya. Fahadihi buhuthun muhimmatun wa mutanawwi'atun. Beliau mengatakan bahwa pembahasan ini sangat penting dan isinya beragam. Tad'ul muslimina ila aqidatit tauhid, yang akan mengajak kaum muslimin kepada akidah tauhid. Akidah macam-macam. Akidah dari kata-kata aqada yaqidu, aqidatan, ikat, mengikat, ikatan. Jadi terikat dalam satu ikatan. Oleh karena itu antum tahu akidahnya orang Jepang seperti apa, akidahnya orang Amerika seperti apa, akidahnya orang Cina seperti apa. Nah, kita punya akidah tersendiri, namanya tauhid. Akidahnya kaum muslimin itulah tauhid. Wal ibtiadi 'ani syirki, dan mengajak kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari syirik. Alladzi intasara madharuhu fi aktsaril biladil islamiyyah, di mana syirik ini luar biasa, telah melanda luas di hampir seluruh negeri kaum muslimin. Antum tahu ada orang yang takut dengan angka 13. Nah, dengar? Syirik apa tidak? Syirik. Ada orang yang tidak berani pakai baju hijau di pantai selatan. Syirik apa tidak? Syirik. Nah, terhadap syirik seperti ini antum hindari apa antum tabrak? Mestinya diapakan? Tabrak. Artinya sunnah bagi antum kalau jalan-jalan ke pantai selatan, Pangandaran, Pelabuhan Ratu dan seterusnya pakai baju hijau. Kalau antum takut, kalau antum was-was, berarti antum harus belajar tauhid dari awal lagi. Haram takut, harus ditabrak. Sunnahnya begitu. Mana dalil? Nabi SAW sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kenapa? Karena keyakinan jahiliyah, mereka meyakini nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Orang kalau nikah di bulan Syawal bisa sial. Itu keyakinan jahiliyah. Nah, keyakinan ini ditabrak oleh Nabi SAW. Kalau di kita sekarang bukan Syawal, tapi bulan apa? Antum pernah dengar? Di beberapa daerah mereka pantang, mereka takut ngadain hajatan, nikahan di bulan Suro. Tahu bulan Suro? Bulan Muharram. Nah, ini tabrak. Kalau mau mengikuti sunnah Nabi, tabrak.
sengaja bikin pernikahan, kalau ada duit undangan yang banyak di bulan Suro, termasuk baju hijau tadi. Orang-orang yang punya keris itu kalau habis meletakkan kerisnya jalannya mundur misalnya, karena takzim sekali, menghormat sekali kepada si keris ini. Dikasih wewangian, dikasih kembang 7 rupa, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka mengira bahwa keris ini punya kekuatan. Antum yang sudah belajar tauhid, antum berani ambil keris, injak-injak, diludahin, berani nggak? Iya. Kalau masih takut-takut, harus belajar tauhid dari awal. Tidak boleh kita ragu-ragu, ya. Karena celaka, selamat, bahagia, mati, lahir dan seterusnya yang menentukan siapa? Allah Rabbul Alamin. Bukan keris, bukan angka 13, bukan angka 4, ya. Itu keyakinan orang-orang musyrik, bukan keyakinan Rasul dan para sahabat. Maka jangan pernah takut, tabrak sekalian. Dan ini melanda di hampir seluruh dunia Islam. Azan sebentar ya. Habis azan kita lanjutkan, atau mungkin ada yang mau bertanya. Silakan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi. Habis ini barangkali antum masih ada jadwal. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada pertanyaan dari antum. Silakan. Apakah apa? Pesugihan. Ya, ini termasuk syirik. Karena yang dilakukan oleh orang pencari kesugihan pasti masuk akal apa enggak masuk akal? Masuk akal apa enggak masuk akal? Pasti enggak masuk akal. Ya. Segala merica, cabai ditumbuk-tumbuk, ditaburkan di atas dagangan, nggak masuk akal kan? Kalau yang dia lakukan masuk akal, tidak syirik. Apa misalnya dagangannya diletakkan di pinggir jalan yang ramai, di depan pasar, kemudian pelayanannya bagus, kemudian harganya di bawah pasaran supaya laris. Syirik apa tidak? Tidak, karena masuk akal. Menjadikan asbab sebagai asbab. Kalau syirik, menjadikan yang bukan asbab sebagai asbab. Biar laris, dagangannya ditiup-tiup. Syirik apa enggak syirik? Syirik apa enggak? Biar laris, dagangannya ditiup-tiup sambil baca salawat misalnya. Syirik apa tidak? Syirik, karena bukan asbab, dia bikin asbab. Kalau memang asbab, tidak syirik. Gitu ya. Biar lamaran kita diterima di sebuah perusahaan, maka ijazah kita yang dimasukkan ke dalam map, kita lulus 3 kali sambil baca bismillah, ya. Syirik. Karena yang menjadi bukan asbab, dia jadikan asbab. Dan baca bismillah 7 kali, 17 kali, bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Ya. Adapun kita mendaftar dengan cara yang baik, sopan, supaya diterima, insya Allah tidak syirik. Ya. Jadi antum tahu kaidahnya dulu, bahwa inti syirik adalah menjadikan yang bukan asbab sebagai asbab, gitu ya. Maka pesugihan, pengasihan, penglarisan, dan seterusnya syirik. Karena apa? Tadi mereka selalu menjadikan yang bukan asbab menjadi asbab. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit. Wa huwa sababu halakil umamis sabiqah. Dan ini yang menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu. Kaum Samud, kaum 'Ad, Bani Israil, itu semuanya hancur, terlaknat, terkutuk. Karena apa? Syirik.
karena menyekutukan Allah. Ya. Maka nasib yang menimpa umat-umat terdahulu akan menimpa umat ini kalau kita ikut-ikutan mereka. Ya. Maka salah satu kaidah besar dalam Islam apa? Salah satu kaidah besar dalam Islam adalah jangan mengikuti dua umat terdahulu, dua umat terbesar terdahulu. Jangan ikuti mereka, kelakuan mereka, tingkah laku mereka, jangan diikuti. Siapa dan siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan wajib bagi kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita tidak mengikuti dua kelompok sesat ini, dua agama batil ini. Setiap hari kita harus berdoa untuk tidak mengikuti dua agama batil ini. Berapa kali? Berapa kali? 17 kali minimal. Siapa yang minta cuma 16 kali, 15 kali, dosa besarnya. Kecuali safar. Kalau safar bisa kurang. Kalau tidak safar, kita mungkin minimal dalam sehari semalam kita memohon kepada Allah 17 kali untuk tidak mengikuti dua kelompok batil ini, Yahudi dan Nasrani. Ya. Gimana bunyi doanya? Gimana bunyi doa kita 17 kali dalam sehari semalam? Alhamdulillah antum sudah lakukan selama ini 17 kali. Gimana bunyinya? Saya nggak tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, apa arti ihdinas siratal mustaqim? Berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Dijawab, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Dijawab di surat An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang telah diberi nikmat, pertama para nabi, minan nabiyyin. Para nabi ada berapa? 124.000. Yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, ketemu satu. Ini orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang paling besar nikmatnya yang Allah berikan kepada manusia adalah beliau Muhammad Rasulullah SAW. Minan nabiyyin. Yang kedua, was-siddiqin. Siddiq, apa artinya siddiq? Orang-orang yang benar. Siapa yang paling siddiq di muka bumi ini? Abu Bakar. Abu Bakar yang paling siddiq. Maka dikatakan Abu Bakar siddiq, siddiqul akbar. Oleh karena itu Aisyah sering disebut sebagai Siddiqah bintu Siddiq, wanita siddiq, anak dari laki-laki Siddiq, Siddiqah binti Siddiq. Ketemu dua Rasul, Abu Bakar, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Syuhada artinya orang-orang yang mati syahid. Ada berapa orang-orang yang mati syahid? Banyak, ribuan, mungkin ratusan ribu. Yang paling besar yang sudah dinyatakan syahid padahal masih hidup. Biasanya syahid itu kan sudah mati. Mati di perang Uhud seperti Hamzah, syahid. Ini masih hidup, sudah dibilang syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Ingat ketika Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman berada di atas gunung Uhud, sepertinya menjelang perang Uhud ya. Tiba-tiba gunung Uhud berguncang,
satu hal yang aneh. Kalau Gunung Semeru, Gunung Galunggung bergetar, itu tidak aneh. Gunung Merapi ya. Kalau Gunung Uhud mati cuman batu kok berguncang gempa, aneh. Lalu Nabi mengatakan, usbut ya Uhud, diam engkau wahai Uhud. Fa inna fawqaka al-yawm an-nabi was-siddiq was-syahidah. Karena di atasmu sekarang ini sedang ada seorang nabi, ada seorang siddiq, ada dua orang syahid. Nabi siapa? Tentu beliau. Siddiq siapa? Abu Bakar. Dua orang syahid, Umar dan Utsman. Ketemu kita. Orang yang telah diberi nikmat adalah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, wassalihin, orang-orang soleh, jutaan. Siapa yang paling soleh? Siapa lagi kalau bukan Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Aisyah, para sahabat. Berarti jalannya orang yang telah engkau beri nikmat, jalannya siapa? Jalan siapa? Jalannya siapa? Yang telah diberi nikmat siapa? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang maghdub. Siapa maghdub? Langsung dijelaskan oleh Nabi, al-maghdubi alaihim al-yahud. Yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, adalah Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang dol, yang sesat. Siapa ad-dallin kata Nabi? Nasrani. Berarti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, maksudnya, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalannya Rasul dan para sahabat itu seperti apa, bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan jalannya orang-orang Nasrani. Itu minimal 17 kali kita memohon kepada Allah. Tapi sayang, serbu sayang, justru kaum muslimin mengikuti Rasul dan para sahabat, apa justru mengikuti Yahudi dan Nasrani? Ya, lahir 10 Januari, lalu 10 Januari ulang tahun, itu mengikuti Rasul dan para sahabat apa Yahudi dan Nasrani? Mengikuti Yahudi dan Nasrani, bukan mengikuti Rasul dan para sahabat. Nggak ada Rasul dan para sahabat ulang tahun, Valentine, apalagi perayaan ini, perayaan itu. Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, perayaan dalam satu tahun cuman dua, apa dan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Adakah yang lain? Tidak ada. Isra Mi'raj tidak ada, Nuzulul Quran tidak ada, Tahun Baru Islam tidak ada. Yang ada Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jam 12 malam niup trompet karena besok 1 Januari. Ya, ini sunnahnya Rasul dan para sahabat apa Yahudi dan Nasrani? Jelas Yahudi dan Nasrani. Diikuti oleh kaum muslimin. Entah berapa juta kaum muslimin yang sengaja bangun jam 12 malam atau belum tidur, lalu siap dengan trompetnya hanya gara-gara besok 1 Januari. Ini kelakuan Yahudi dan Nasrani, bukan sunnah Rasul dan para sahabat. Dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Dan banyak sekali, bahkan Nabi sudah tahu, diberitahu oleh Allah Rabbul Alamin, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, bahwa kelak kalian umatku sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Hatta lau dakhulu juhra dabbin, hingga ketika Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuhu, kalian akan ikut masuk juga.
perbuatan konyol, perbuatan gila, nggak waras, nggak masuk akal, tapi dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut. Kaum muslimin ikut-ikutan. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi sedang kita saksikan hari ini. Betapa saudara-saudara kita kaum muslimin taklidul a'ma, membebek apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dilakukan oleh kaum muslimin. Apa coba? Asuransi, bank ribawi, siapa yang mencontohkan? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Demokrasi, pemilu, pilkada, siapa yang mencontohkan diri? Ya, awalnya dari Plato, yang menghidupkan adalah Yahudi, diikuti oleh kaum muslimin. Ya, kita sedang menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya Yahudi, Nasrani ada anak yang menzinai ibunya, maka pasti ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. Waliyadzubillah. Artinya tidak ada kelakuan Yahudi dan Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Barangkali cuma satu, kelakuan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin cuma satu. Apa? Membunuh para nabi. Itu dilakukan oleh Bani Israel, al-Yahud dan Nasara. Walillahilham, tidak ada, kan nggak ada nabi lagi setelah beliau. Ya, insyaallah antum masih ada jadwal lagi, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.